Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Biologi dari kelas R1A Pendidikan Matematika yang beranggotakan Zahra Adhani Fazriyah, Septia Dwi Permatasari, Nabila Mutia Halisah, Maharani Agustiana, Putri Zahro, Anissa Nur Alfiatin, dan Ashifa Dwi Yulianti. Di sini kami akan menjelaskan materi organ pada hewan. Materi 1. Sistem gerak pada hewan. Alat gerak hewan ada dua macam, yaitu yang pertama alat gerak aktif. Mengapa disebut alat gerak aktif? Karena alat gerak aktif ini yang bisa bergerak dengan sendirinya. Alat gerak aktif pada hewan yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif di tubuh hewan adalah tulang. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Tulang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh otot. Otot dan tulang bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk sistem gerak. Apa fungsi organ gerak pada hewan? Fungsi organ gerak pada hewan dapat membuat hewan berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, terbang, berenang, dan sebagainya. Setelah mempelajari tentang beberapa fungsi organ gerak pada hewan, selanjutnya kita perhatikan contoh-contoh hewan beserta organ gerak dan fungsinya. Yang pertama ada ikan. Ikan memiliki alat gerak sirip. Pada tubuh ikan ada sirip punggung, sirip perut, ada juga sedikit sirip ekor. Fungsi dari sirip-sirip pada ikan adalah untuk membantu ikan berenang. Berikutnya ada burung. Burung, seperti kita tahu, memiliki alat gerak sayap. Fungsi sayap pada burung digunakan untuk terbang. Selanjutnya, untuk hewan ular, bergerak dengan menggerakkan otot perutnya. Fungsi otot perut pada ular adalah untuk merayap atau melata. Sedangkan hewan kupu-kupu memiliki alat gerak berupa sayap. Sayap kupu-kupu berfungsi untuk terbang. Contoh organ gerak hewan berikutnya adalah katak. Katak memiliki alat gerak kaki, dan kaki pada katak digunakan untuk melompat. Selanjutnya kelinci. Kelinci memiliki alat gerak kaki, kakinya berfungsi untuk melompat. Kaki belakang kelinci lebih panjang dan lebih kuat daripada kaki depan, karena dibuat untuk tumpuan saat dia melompat. Kaki depan kelinci berfungsi untuk memegang sesuatu. Oke, selanjutnya ada kadal. Kadal memiliki alat gerak berupa kaki. Kadal bisa berjalan di darat, memanjat di pohon, dan berenang di air. Kemudian belalang. Belalang memiliki alat gerak kaki dan sayap. Kaki dan sayap belalang memiliki fungsi melompat dan terbang. Penggolongan hewan berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang atau tulang punggung. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang hewan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata, atau ada juga yang menyebut dengan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah golongan hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Beberapa contoh hewan yang termasuk dalam golongan hewan vertebrata antara lain semua hewan dari golongan burung, golongan ikan, hewan amfibi, hewan reptil atau hewan melata, dan juga dari kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui. Berikutnya, hewan avertebrata atau hewan invertebrata. Apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang punggung. Beberapa contoh hewan yang tergolong dalam hewan avertebrata misalnya dari golongan serangga, golongan siput,
golongan cumi-cumi, dan juga cacing. Selanjutnya tentang organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Pertama, organ gerak hewan vertebrata diantaranya adalah kaki, sirip, sayap, perut, dan ekor. Organ gerak hewan avertebrata diantaranya adalah tentakel. Contoh hewan yang memiliki alat gerak ini adalah ubur-ubur dan cumi. Berikutnya ada siput yang bergerak menggunakan kaki perutnya. Selanjutnya serangga atau belalang. Dia bergerak menggunakan sayap dan kaki. Contoh lainnya adalah cacing. Cacing bergerak menggunakan otot perut. Contoh selanjutnya adalah bintang laut. Bintang laut bergerak menggunakan kaki ambulakral atau kaki yang dijulurkan. Sistem peredaran darah hewan. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Apa perbedaan peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup? Yang pertama, pengertian peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah keluar dari jantung dan mengalir melalui rongga tubuh. Biasanya, pembuluh darah belum terbentuk sempurna, sehingga penyaluran darah dilakukan tanpa melewati pembuluh darah. Tekanan darah pada sistem peredaran darah terbuka ini rendah sehingga aliran darahnya lambat. Ini karena peredaran darah terbuka dibantu oleh gerakan otot tubuh hewan. Sistem peredaran darah terbuka sesuai dengan hewan kecil yang memiliki metabolisme rendah dan sistem organ lainnya tidak terlalu aktif. Pengertian yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang melalui pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah tertutup terdapat pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Sistem peredaran darah tertutup bertekanan tinggi sehingga aliran darahnya deras. Ini karena peredaran darah tertutup dipompa dengan jantung sejati. Aliran darah yang disalurkan melalui pembuluh darah juga dikendalikan oleh katup-katup. Sistem peredaran darah tertutup dimiliki oleh hewan dengan metabolisme yang cepat dan memiliki struktur tubuh yang rumit. Materi berikutnya adalah hewan-hewan apa saja yang akan kita bahas peredaran darahnya. Yang pertama ada serangga, yang kedua ikan, yang ketiga amfibi, yang keempat reptilia, kelima aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Nah, mari kita bahas satu persatu peredaran darahnya. Yang pertama yaitu ada serangga. Pada serangga, sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah terbuka. Jadi, darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Darah serangga disebut hemolimfa. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari jantung yang berbentuk tabung panjang yang dilengkapi gelembung pembuluh darah atau jantung pembuluh dan pembuluh arteri. Jantung serangga berada pada punggung, tepatnya di bagian yang disebut sinus. Prosesnya, hemolimfa mengalir dari jantung pembuluh darah yang berdenyut dan memompa hemolimfa melalui arteri menuju rongga tubuh, kemudian menuju jaringan tubuh dan kembali ke jantung. Yang kedua, peredaran darah ikan. Dibandingkan dengan peredaran darah pada hewan lainnya, peredaran darah ikan merupakan peredaran darah yang paling sederhana. Organ peredaran darah ikan terdiri dari jantung, kapiler insang, dan kapiler tubuh. Jantung di ikan memiliki satu bilik, satu serambi, pembuluh darah vena, dan pembuluh arteri. Proses peredaran darah di ikan mengalir dari bilik di jantung melalui insang. Di insang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian darah dari seluruh tubuh itu masuk ke serambi di jantung. Peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tunggal karena darah hanya mengalir satu kali melalui jantung. Yang ketiga, peredaran darah amfibi.
Pada amfibi, darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Peredaran darah amfibi merupakan peredaran darah ganda, karena darah melalui jantung 2 kali. Amfibi memiliki peredaran darah berupa jantung, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri. Uniknya, amfibi memiliki jantung yang terdiri dari 2 serambi dan 1 bilik. 2 serambi jantung amfibi menerima darah dari paru-paru dan dari seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan dan bilik, kemudian darah keluar melalui vena masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah masuk ke bilik dan keluar melalui arteri ke seluruh tubuh. Yang keempat, peredaran darah reptil. Organ peredaran darah reptil terdiri dari jantung, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah arteri. Reptil memiliki jantung dengan 4 bagian. Pada 4 bagian jantung itu terdapat 2 serambi dan 2 bilik. Namun, antara bilik kanan dan bilik kiri dibatasi sekat yang belum sempurna, sehingga masih terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Proses peredaran darah pada reptil yaitu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian ke bilik kiri dan bilik kanan. Kemudian darah masuk ke paru-paru, lalu ke serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Salah satu reptil punya peredaran darah yang unik, yaitu buaya. Saat buaya berada di dalam air, dalam waktu yang lama, jantung mengalirkan darah dari paru-paru ke perut dan organ lain. Selanjutnya, peredaran darah pada aves atau burung. Organ peredaran darah pada burung terdiri dari jantung, pembuluh darah arteri, dan pembuluh vena. Jantung burung terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Proses peredaran darah burung yaitu bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Di tubuh, oksigen dilepaskan dan karbon dioksida diikat oleh darah. Darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke serambi kanan jantung melalui pembuluh darah vena. Kemudian masuk ke bilik kanan. Kemudian bilik kanan memompa darah ke paru-paru. Di sana terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri menuju ke bilik kiri untuk kembali dipompa ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah peredaran darah pada mamalia. Organ peredaran darah mamalia terdiri dari jantung, pembuluh vena, dan pembuluh arteri. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Mamalia memiliki sistem peredaran darah ganda, yaitu darah melalui jantung 2 kali. Proses peredaran darah mamalia yaitu bilik kanan memompa darah ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri. Kemudian darah keluar melalui pembuluh darah vena ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah mengalir ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah mamalia sama seperti burung. Darah burung dan mamalia yang mengandung oksigen dan karbon dioksida terpisah dengan baik karena bilik kanan dan bilik kirinya terpisah. Yang ketiga, ada sistem pernapasan pada hewan. Berikut ini terdapat beberapa alat pernapasan pada hewan terdiri atas 7. Yang pertama, ada sistem pernapasan pada ikan. Salah satu sistem pernapasan pada ikan adalah insang. Nah, insang tersebut terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Insang tersebut berjumlah 4 pasang. Bagian insang tersebut berbentuk lembaran insang. Nah, pada lembaran tersebutlah terjadi pertukaran udara. Yang kedua, ada sistem pernapasan pada aves atau burung. Yang biasa kita lihat, burung merupakan jenis hewan yang memiliki kemampuan untuk terbang. Pada saat burung terbang, otot-otot dada menggerakkan sayap, sehingga pengambilan nafas oleh paru-paru. Nah, selain itu, burung memiliki alat bantu pernapasan berupa kantong udara. Yang ketiga, ada sistem pernapasan pada amfibi. Salah satu yang amfibi adalah katak. Katak saat bernapas dengan menggunakan insang luar dan pada saat menjadi berudu menggunakan insang dalam. Namun ketika pada saat katak tumbuh menjadi katak dewasa, katak bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Mekanisme pernapasan paru-paru terdiri dari fase inspirasi dan fase ekspirasi yang berlangsung dengan mulut tertutup. Apa itu fase inspirasi dan fase ekspirasi? Fase inspirasi merupakan fase yang dimana
Fase masuknya udara bebas melalui celah hidung menuju rongga mulut, kemudian ke paru-paru. Nah, fase ekspirasi terjadinya udara di dalam paru-paru tertekan keluar masuk ke dalam rongga mulut. Yang keempat, ada sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung menuju batang tenggorokan yang berakhir di paru-paru. Dalam paru-paru, oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Contoh hewan reptil adalah ular, kadal, buaya, cicak, dan biawak. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Yang kelima, ada sistem pernapasan pada mamalia. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat mempunyai alat pernafasan mirip dengan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Seperti kambing, sapi, kuda, kerbau. Mamalia yang hidup di air juga bernapas dengan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, katup itu akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air. Pada saat muncul di permukaan air mamalia yang hidup di air mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dengan uap air. Contoh mamalia yang bisa hidup di air adalah paus, lumba-lumba, dan duyung. Yang keenam, ada sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan tubuhnya. Nah, cacing tanah itu mempunyai kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah yang terdapat banyak pembuluh darah, kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan lembab. Nah, kondisi ini menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Nah, oleh sebab itu, cacing membutuhkan tempat lembab atau basah. Tempat lembab membantu proses pernapasan agar dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu sistem pernapasan pada serangga. Serangga memiliki alat pernapasan berupa trakea. Contoh yang termasuk hewan serangga itu ada nyamuk, belalang, lalat, rayap, dan kupu-kupu. Nah, trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Apa itu sih stigma? Stigma adalah lubang yang terdapat di sisi tubuh bagian kanan kiri. Stigma berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan melalui sistem trakea. Keluar masuknya udara disebabkan gerakan otot tubuh secara teratur. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pencernaan pada hewan intervertebrata. Sistem pencernaan pada hewan intervertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan coleontherata. Adapun sistem pencernaan intervertebrata memiliki dua contoh, yaitu yang pertama, sistem pencernaan makanan pada cacing tanah. Makanan cacing tanah berupa daun-daunan serta sampah organik yang sudah lapuk. Cacing tanah dapat mencerna senyawa organik tersebut menjadi molekul yang sangat sederhana yang dapat diserap oleh tubuhnya. Sistem pencernaan makanan dikeluarkan juga melalui anus. Adapun contoh kedua, sistem pencernaan pada serangga. Sebagaimana pada cacing tanah, serangga memiliki sistem pencernaan makanan yang sudah sempurna, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus sampai anus. Pencernaan pada serangga dilakukan secara ekstrasel. 2. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan yang disebut glandula digestoria. Ada 5 contoh sistem pencernaan pada hewan vertebrata, antara lain. Yang pertama, sistem pencernaan pada ikan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus.
Yang kedua, sistem pencernaan pada amfibi, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Yang ketiga, sistem pencernaan pada reptil, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, serta kloaka. Yang keempat, sistem pencernaan pada burung. Burung dimulai dari paruh, mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, hingga kloaka. Yang terakhir, sistem pencernaan pada hewan mamah biak atau ruminansia, dimulai dari mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, hingga anus. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada hewan. Pengertian sistem ekskresi sendiri adalah suatu sistem yang menyelenggarakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini merupakan hasil proses metabolisme dalam tubuh yang sudah tidak berguna lagi. Seperti pada manusia, di dalam tubuh hewan juga terdapat alat-alat pengeluaran. Alat pengeluaran pada setiap jenis hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan tersebut, maka akan semakin kompleks juga alat pengeluarannya. Sistem ekskresi pada hewan yang pertama adalah vertebrata. Vertebrata adalah golongan animalia yang memiliki tulang belakang. Vertebrata dapat diklasifikasikan menjadi pisces, ikan, amfibi, reptil, aves, atau burung, dan mamalia. Sistem ekskresi pada manusia dan vertebrata lainnya melibatkan organ paru-paru, kulit, ginjal, dan hati. Namun yang terpenting dari keempat organ tersebut adalah ginjal. Dalam pisces, terdapat 3 organ dalam sistem ekskresinya, yaitu insang, ginjal, dan kulit. Ikan mempunyai alat ekskresi berupa sepasang ginjal yang berwarna kemerah-merahan. Ginjal memiliki saluran urin yang muaranya menyatu antara saluran ekskresi dengan saluran reproduksi, yaitu lubang urogenital. Sementara itu, insang dan kulit berperan sebagai sistem pernapasan. Insang membuka dan menutup sesuai dengan pergerakan operculum. Insang kemudian menyaring air yang masuk dan mengikat oksigen, lalu melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya ada amfibi. Amfibi itu termasuk golongan hewan yang dapat hidup di 2 dunia, yaitu darat dan air. Organ pada sistem ekskresi amfibi adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Seperti pisces, amfibi juga mengeluarkan urin di tempat yang sama dengan saluran reproduksinya, yang disebut dengan kloaka. Paru-paru dan kulit pada amfibi digunakan sebagai sistem pernapasan di situasi yang berbeda. Amfibi akan mengeluarkan paru-paru selama di darat dan mengeluarkan kulit selama di air. Seperti pada amfibi, sistem ekskresi reptil juga tidak jauh berbeda. Sistem ekskresi reptil adalah ginjal, paru-paru, dan kulit. Bentuk dan ukurannya bisa berbeda-beda. Contohnya adalah kura-kura, memiliki saluran ginjal yang sangat pendek. Ular bahkan tidak memiliki kandungan kemih untuk menampung urin. Aves atau burung dan mamalia. Aves dan mamalia memiliki sistem ekskresi yang serupa. Aves hanya memiliki ginjal dan paru-paru sebagai organ ekskresi, tetapi mamalia juga memiliki kulit dan hati. Pada manusia, kulit menghasilkan keringat, sementara ginjal mengeluarkan urin. Hati mengeluarkan urin dan paru-paru membuang karbon dioksida. Aves memiliki ginjal yang sama dengan sistem reproduksinya yang disebut dengan kloaka. Sistem ekskresi pada hewan yang selanjutnya adalah invertebrata. Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ukurannya cenderung kecil, bahkan ada pula yang mikroskopis. Golongan invertebrata termasuk porifera, coelenterata, serangga, dan cacing. Porifera dan coelenterata adalah hewan tingkat rendah. Sesuai dengan namanya, porifera adalah hewan berpori, sementara coelenterata adalah hewan berongga. Keduanya tidak memiliki organ ekskresi yang spesifik, tapi tetap dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Caranya adalah dengan difusi yang berlangsung pada sekujur tubuhnya. Selanjutnya ada serangga. Alat ekskresi pada serangga adalah malpighi yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh malpighi pada sistem ekskresi serangga berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh tersebut akan menyerap zat sisa dari darah.
lalu menyalurkannya ke usus untuk dikeluarkan. Selanjutnya adalah cacing. Cacing dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Tapi ketiganya memiliki sistem ekskresi yang mirip. Organ ekskresi pada cacing dinamakan nefridia. Terdapat sepasang organ nefridia yang terletak di tiap segmen tubuh cacing tanah. Nefridia yang berpasangan disebut sebagai metanefridia. Fungsi dari nefridia sama dengan ginjal pada makhluk hidup vertebrata. Sementara itu, organ ekskresi cacing pipi dinamakan sel api. Sel api akan menyerap zat sisa dalam tubuh, kemudian dikeluarkan lewat saluran yang berakhir pada permukaan tubuh. Saya Anissa akan menjelaskan materi tentang reproduksi pada hewan. Apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Reproduksi pada hewan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu reproduksi aksesual dan reproduksi seksual. Reproduksi aksesual dihasilkan individu baru tanpa pelebaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada umumnya reproduksi ini terjadi pada hewan bertulang belakang atau invertebrata dan sebagian kecil hewan bertulang belakang atau vertebrata. Ada beberapa cara pada reproduksi aksesual ini. Yang pertama, membelah diri atau pembelahan biner. Pada cara ini pembelahan diri dari satu sel menjadi 2 sel yang baru. Contohnya pada hewan amoeba. Saat membelah diri, inti sel akan membelah menjadi 2 lalu diikuti pembelahan cairan serta dinding sel. Kemudian jadi individu yang baru. Yang kedua, fragmentasi, pemisahan sebagian sel dari suatu koloninya dan selanjutnya membentuk sel baru. Contohnya pada hewan cacing pita. Selanjutnya reproduksi seksual. Pada reproduksi tersebut melibatkan organ kelamin jantan dan betina, serta ditandai dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan bisa terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Fertilisasi pada hewan dibagi menjadi 2 berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Hewan yang fertilisasinya di luar tubuh induk akan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah yang banyak. Fertilisasi eksternal biasanya dialami oleh hewan yang hidup di air seperti ikan dan katak. Yang kedua, fertilisasi internal. Fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk betina. Biasanya terjadi pada hewan generatif seperti kura-kura, ayam, singa. Sistem koordinasi pada hewan. A. Pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi merupakan sistem saraf berupa penghantar impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan atau sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem koordinasi pada hewan terdiri dari sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin atau hormon. B. Sistem koordinasi pada hewan. 1. Sistem saraf. Sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirim pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan dalam bentuk pulsa elektrik. Sistem saraf pada hewan invertebrata, yaitu tidak semua invertebrata memiliki sistem saraf. Seperti halnya protozoa, ia tidak memiliki sistem saraf. Setiap sel penyusun tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulasi yang diterima, dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Hewan vertebrata. Vertebrata mempunyai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ukuran bagian otak vertebrata bervariasi karena pertumbuhan setiap bagian otak antara jenis yang satu berbeda dengan jenis yang lainnya. Seperti halnya ikan yang memiliki otak kecil yang lebih besar daripada ukuran otak besarnya. 2. Sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Kelenjar endokrin berasal dari jaringan epitel. Hanya pada proses pembentukannya, pada kelenjar endokrin sel-sel yang berdiferensiasi menjadi kelenjar terlepas dari jaringan epitel induknya, sehingga tidak mempunyai saluran pelepasan. Sistem endokrin pada hewan, invertebrata dan vertebrata.
Pada hewan invertebrata, sejumlah hewan invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilakukan oleh sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada hewan invertebrata. Pada hewan vertebrata, sistem endokrin pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu hipotalamus, hipofisis atau pituitari, dan kelenjar endokrin tepi. Pada vertebrata, sistem saraf memberikan pengaruh yang sangat jelas terhadap sistem endokrin. Berbagai organ endokrin tepi pada vertebrata bekerja di bawah kendali kelenjar pituitari bagian depan yang merupakan salah satu organ endokrin pusat. 3. Sistem indera pada hewan. Sistem indera merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Sistem indera pada hewan invertebrata dan vertebrata, yaitu sistem indera invertebrata masih sangat sederhana, seperti halnya sistem indera pada protozoa. Pada umumnya, ia tidak memiliki indera tetapi peka terhadap rangsangan cahaya. Contohnya, bila ada cahaya kuat, maka amoeba dan paramecium akan menjauh. Sedangkan pada hewan vertebrata, memiliki sistem indera yang lebih berkembang dari hewan invertebrata, seperti pada sistem indera ikan dan mamalia. Sistem indera yang berkembang baik pada ikan adalah indera penciuman dan indera penglihat. Indera penglihatan pada ikan berupa sepasang mata yang dilindungi selaput yang tembus cahaya. Indera penciuman pada ikan terdapat di dekat mulutnya. Sistem indera pada mamalia umumnya berkembang dengan baik. Kepekaan indera pada masing-masing mamalia berbeda-beda. Misalnya, anjing mempunyai indera pendengaran yang istimewa. Selain indera pendengaran, anjing memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Selanjutnya ada pertanyaan. Dari video pembelajaran berikut telah dijelaskan macam-macam sistem organ pada hewan. Sebutkan macam-macam sistem organ pada hewan dan apakah setiap sistem organ saling bekerja sama dalam melakukan fungsinya. Demikian penjelasan materi pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.